Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Hidayanti dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas C dan dari mata kuliah Pengantar Pembelajaran Bahasa Asing dengan dosen pengampunya Bapak Hasan Saifullah MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa kedua sangat erat hubungannya dengan pemerolehan bahasa pertama. Namun, ada perbedaan dalam pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Salah satu perbedaan antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua adalah bahwa pemerolehan bahasa pertama merupakan komponen yang hakiki dan perkembangan kognitif dan sosial tiap individunya. Sedangkan pemerolehan bahasa kedua terjadi sesudah perkembangan kognitif dan sosial seseorang individu yang telah selesai. Pembelajaran bahasa. Pembelajaran adalah suatu perubahan perilaku yang relatif tetap dan merupakan hasil praktik yang diulang-ulang. A more specific definition with as follows. Learning is a relatively permanent change in a behavioral tendency and is the result of reinforced practice. Jadi, pembelajaran bahasa adalah pembelajaran yang diulang-ulang bahasanya sehingga seseorang itu bisa berbahasa. Pembelajaran bahasa itu tidak cukup dengan membaca, tapi juga harus dengan praktiknya. Persamaan dari pembelajaran bahasa dan pemerolehan bahasa. Ya, satu, praktik, yaitu al-mumarisatu. Pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia menjadi kemampuan capability yang sulit itu dirubahnya. Yang kedua, meniru al-taqlidu, meniru model ada di sekitar dalam berlaku baik pemerolehan maupun pembelajaran, baik dari aspek suara, kalimat, dan metode menggunakannya atau yang disebut konteks. Yang ketiga, memahami al-fahmu secara alami. Pembelajar memahami bahasa terlebih dahulu sebelum ia menggunakannya. Perbedaannya. Yang pertama, perbedaan motivasi atau tujuan, yaitu ikhtilafud dawafi. Yang kedua, perbedaan lingkungan, yaitu ikhtilaful bi'ah, model faqadanul manudaj. Yang ketiga, perbedaan waktu, ikhtilaful waktu atau konteks belajar yang disebut mawaqifut ta'lim. Perbedaan antara kompetensi dan reformasi atau kompetensi FS reformasi. Kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Sedangkan reformasi adalah proses perubahan atau pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama diganti dengan tatanan kehidupan yang baru. Perbedaannya menurut Noam Chomsky membedakan kompetensi dan performasi, yaitu kompetensi adalah pengetahuan penutur atau pendengar mengenai bahasanya, sedangkan performasi adalah pergerakan berbahasa dalam bentuk menerbitkan kalimat-kalimat dalam keadaan yang nyata. Keterkaitan posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia. Setiap bangsa di dunia ini memiliki ciri dan karakternya masing-masing. Di antaranya, yang membedakan suatu dari yang lain adalah budaya yang dimilikinya. Budaya itu dapat mempengaruhi bahasa suatu masyarakat, sehingga pada masyarakat manapun, bahasa adalah cerminan dari budaya masyarakat tersebut. Dengan menggunakan bahasa, masyarakat dapat menunjukkan budaya mereka, menuangkan gagasan, pemikiran, kebiasaan, adat istiadat, ataupun cara mereka berkehidupan, sehingga
ketiga, antara budaya dan bahasa memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Pemahaman budaya dalam proses pembelajaran bahasa dapat membantu mempercepat proses interaksi dan komunikasi dengan penutur asli yang menjadi target utama belajar bahasa Arab. Jadi, keterkaitan posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia adalah sangat penting karena kita bisa mengenal bahasa Arab. Bahasa Arab itu mungkin bahasa asing, tapi jika kita dipelajari mungkin tidak jadi bahasa asing lagi. Cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.